Hello guys, welcome back to my channel. Asik, aduh semangat banget gue. Nah, kali ini kita akan membahas lagi-lagi soal TPS kuantitatif. Nah, bagi kalian yang belum UTBK, silahkan ini menjadi referensi. Ada soal bonus loh, hehehe. Nah, tapi kalau bagi yang kalian sudah UTBK, semangat ya menunggu hasilnya dan semoga yang terbaik. Amin. Nah, kali ini untuk soal UTBK tetap 20 soal yang akan gue bahas, walaupun mungkin pada kenyataannya kurang dari 20 soal ya bagi kalian yang sudah UTBK. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita persiapan sejak sekarang. Nah, sebelum kita membahas, kalian like dulu nih video-video yang ada di sini. Kalian share bila perlu dan subscribe loh. Jangan lupa bagi yang belum subscribe. Nah, itu dulu kira-kira introduksinya. Hehe, sekaligus promosi. Nah, kalau gitu kita akan mulai pembahasan soalnya ya. Jangan kemana-mana. Tetap di channel ini sampai selesai. Yuk kita bahas soalnya. Soal nomor 1 ya, di situ dikatakan working alone, printers X, Y, and Z can do a certain printing job consisting of large numbers of pages in 8, 12, and 16 hours respectively. Nah, artinya ada 3 printer, yaitu printer X, printer Y, printer Z. Dalam melakukan pekerjaannya, dia bisa selesai sekitar 8 jam, ini 12 jam, dan ini 16 jam. Nah, katanya apa? What is the ratio? Berarti perbandingan antara waktu yang diambil printer X untuk melakukan pekerjaan sendiri dibandingkan dengan waktu yang diambil oleh Y dan Z secara bersamaan. Berarti perbandingan antara Y plus Z dibagi dengan X. Ini contohnya ya, ini analoginya. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk printer Y dan printer Z secara bersama-sama. Nah, caranya seperti apa? Artinya gini, dalam 12 jam printer Y itu bisa melakukan pekerjaannya. Artinya untuk 1 jam ya, untuk 1 jam dia bisa menyelesaikan 1/12 bagian. Nah, maka kita cari dari situ aja. Sehingga untuk Y ya, untuk Y dan Z nanti diperoleh hasilnya adalah 1 per, misal ya, misalkan YZ gitu ya. Nah, ini bukan artinya Y dikali Z, enggak ya. Nah, 1/Y plus 1/Z. Kalau ini kita selesaikan berarti 1/12 tambah 1/16. Nah, ini kita samakan penyebutnya ya. Kita ambil katakanlah 48. Berarti 48 dibagi 12 4, 48 bagi 16 3 gitu ya. Berarti 7/48. Jangan lupa dibalik. Berarti untuk YZ secara bersama-sama 48/7. Nah, ini waktu yang dibutuhkan mereka bersama-sama. Sekarang kita bandingkan dengan si X aja. Maka nanti diperoleh hasilnya adalah YZ dibanding dengan X adalah YZ-nya, oh ya, 48/7 dibagi 6. Oh sorry, kebalik ya. Harusnya printer X dibandingkan dengan Y dengan Z. Oh yaudah, berarti kalau gitu kita balik aja. Ini kita hapus dulu. Nah, ini ketuker ya pembilang dan penyebutnya. Berarti kalau gitu X dibagi dengan YZ. Nah, X-nya adalah 8 jam dan YZ-nya 48/7. Nah, ini kita naikin ke atas gitu ya. Berarti 8 kali 7/48. Nah, berarti ini coret dengan ini, hasilnya 1, ini 6, berarti 7/6. Sehingga jawaban yang tepat adalah 7/6, yaitu yang B. Nah, gitu caranya. Jadi, terjemahkan dulu, lalu kita selesaikan dengan cara seperti ini. Apakah bersama-sama atau hanya sendiri? Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, nomor 2. Nah, ini lebih cenderung ke matematika dasar ya. Cuman nggak apa-apa, yang namanya kuantitatif pasti ada matematiknya. Di sini dikatakan, jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan berikut ini, maka nilai A adalah. Nah, akar-akar persamaan berarti topiknya tentang persamaan kuadrat. Kalau ini dan ini adalah akar-akar persamaan, maka kita buat seperti ini. X kuadrat kurang 4X tambah A sama dengan 0. Ini punya akar-akar, yaitu yang P plus 1 dan P min 1. Maka untuk soal ini kita selesaikan dengan cara apa? Cari dulu jumlah akar-akarnya. Misalkan X1 tambah X2 gitu ya. Berarti P plus 1 ini untuk X1 ditambah P min 1 ini untuk X2. Nah, ini kita selesaikan.
Nanti kita dapatkan X1 tambah X2-nya adalah seperti ini ya. Kita biarkan dulu. Nih, ini nih. Kan X1 tambah X2 itu kan min B per A ya. Min B per A berarti ini adalah B-nya. Sehingga minus 4 per AA-nya adalah ini koefisiennya 1. Sedangkan ini kita jumlahkan berarti 2P. 1 kurang 1 kan 0 ya. Berarti dapat dong dari situ. P-nya adalah ini 4 dibagi 2. Berarti 4 per 2 sama dengan 2. Dapat nilai P-nya. Nah, kalau udah dapat nilai P-nya, maka kita dapatlah nilai A-nya. Dari mana? Langsung aja hasil kali akar-akar. Nah, kalau dari hasil kali akar-akar kan X1 kali X2 gitu ya. Yaitu apa? C per A gitu ya. C per A. C per A itu adalah P tambah 1 kali P kurang 1. Nah, itu dari bentuk soalnya. Sehingga nanti ini adalah C per A, berarti C-nya adalah yang A ini ya. Ini C dibagi dengan A, yaitu 1 ini. Sama dengan, masukin P-nya. Berarti 2 tambah 1, 3. 2 kurang 1, 1. Berarti dapat dong A-nya sama dengan 3. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Nah, gitu. Jadi kalau udah ada akar-akar, kalian bisa menggunakan konsep seperti ini, ya. Artinya ini merupakan solusi dari persamaan ini. Maka dijumlahkan seperti ini, dikalikan seperti ini, dan sebagainya. Jadi topiknya ini tentang persamaan kuadrat. Gampang ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, nomor 3. Di sini dikatakan, Erwin pergi ke tempat kerja pukul 7 setiap pagi. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km per jam, maka dia tiba di tempat kerja terlambat 10 menit. Kalau kecepatannya 40, terlambat 10 menit. Sekarang, kalau menggunakan mobil dengan kecepatan 60, maka dia tiba di tempat kerja 20 menit sebelum jam kerja dimulai. Artinya, kalau dia mempercepat kecepatannya, dia tiba lebih awal selama 20 menit sebelumnya. Ini berarti jam kerja di kantor Erwin dimulai pukul. Nah, ini sebenarnya ada pilihan jawabannya ya. Tapi saya dapatkan soal dari teman kalian seperti ini bentuknya. Nah, pertanyaannya adalah berapa pukul berapa jam kantor Erwin itu dimulai. Nah, maka kita lihat dari sini, kita buat dulu model matematikanya seperti apa supaya bisa menyelesaikannya ya. Nah, berarti kalau dia kecepatan yang 40 km per jam, nah rumus S itu kan V kali T ya. Nah, ini kayak di fisika juga ada, di matematika SD juga ada. Nah, kalau dia kecepatan yang 40 km per jam, berarti V-nya 40 km per jam, durasinya itu dia terlambat 10 menit. Artinya, misalkan A itu adalah waktu jam kerja dimulai. Artinya, dia terlambat berarti plus. Nah, kelebihan 10 menit. 10 menit itu berapa jam gitu ya. Berarti kan 10 per 60 ya. Atau 1 per 6. Nah, ini kalau dia dengan kecepatan 40. Sekarang, kalau dia dengan kecepatan 60, berarti 60 dikali jam kerja dia mulai 20 menit sebelumnya, berarti dikurang. Nah, artinya kecepatan sebanyak 20 menit selama 20 menit. Nah, 20 menit itu berapa jam? 20 per 60. Berarti 1 per 3. Nah, apa yang sama dari sini? Yang sama adalah S-nya. Kan jarak kantornya nggak pernah berubah ya. Nah, yang berubah itu apa? Kecepatan dan waktu sampainya. Berarti kita samakanlah S sama dengan S. Sehingga 40 A plus 1/6 sama dengan 60 A min 1/3. Nah, coret kiri dan kanan. Bagi 20 hasilnya ini 2, ini hasilnya 3. Berarti kali ke dalam 2A tambah 2 per 6 1/3. Ini kalikan ke dalam 3A. 3 kali 1/3, 1. Lalu pindah ruas. Ini ke sini, ini ke sana gitu ya. Supaya positif hasilnya. Berarti 1/3 tambah 1, 4/3. 3A kurang 2A, A. Artinya 4/3. Artinya apa? Artinya 4/3 jam lah dia bisa sampai ke kantor
gitu ya, atau jam setelah 4/3 jam dari dia berangkat, itulah jam mulai kantornya. Ini kan masih dalam satuan 4/3 itu kan angkanya jelek ya. Lalu kita kalikan dengan 60 lah supaya tahu ya. Berarti 60 dibagi 3, 20 kali 4 berarti 80 menit. Artinya 80 menit setelah dia berangkat baru mulai jam kantornya. Nah, sehingga 07.00 dia berangkat kerja plus 80 menit. Nah, ini 80 menit itu kan berarti 1 jam 20 menit ya. Berarti 07.00 tambah 1 jam berarti 08, sisa 20 menit. Nah, berarti jam kantor Erwin mulai pukul 8.20. Nah, memang sini agak sedikit diputar-putar bahasanya ya. Cuman logikanya gitu aja. Jaraknya sama, carilah durasi waktu yang dibutuhkan Erwin untuk sampai di kantor. Kemudian dijumlahkan, segitulah dia mulai jam kerjanya. Nah, gitu aja ya. Jadi jawabannya 8.20. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 4. Di situ dikatakan ada 2 kelas masing-masing terdiri atas 30 siswa ya. 2 kelas 30 siswa masing-masing. 1 siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilihnya keduanya laki-laki 11/36. Berapa peluang terpilih paling sedikit satu di antaranya laki-laki? Nah, untuk soal ini kita buat dulu pemisalan. Misalkan banyaknya laki-laki di kelas pertama adalah L1 dan banyaknya laki-laki di kelas kedua adalah L2. Sehingga kalau peluang terpilihnya keduanya laki-laki, maka peluang untuk L1 iris L2 artinya keduanya laki-laki ya. Maka diperoleh hasilnya P untuk kelas pertama dikali peluang untuk kelas kedua. P di situ bukan permutasi ya, tapi menandakan peluang. Maka kita masukin. Untuk laki-laki di kelas pertama berarti L1/30 karena ada 30 orang. Lalu untuk di kelas kedua L2/30 juga. Sedangkan keduanya terpilih laki-laki 11/36. Nah, nanti dari sini kalau kita kalikan L1 kali L2 per 900 ini 11/36. Nah, supaya sama ruas kiri dan kanan berarti ini harus kita kalikan dengan 25/25 supaya hasilnya 900. Artinya apa? Artinya kita dapat dua kemungkinan dari sini. Kemungkinan pertama L1-nya adalah 11, L2-nya 25 gitu ya, karena kan L1 kali L2. Lalu di sini L1-nya yang 25 atau L2-nya yang 11. Nah, jadi boleh kita pilih salah satu dari susunan ini. Saya ambil misalkan yang ini, saya ambil ya. Nah, sehingga kalau pertanyaannya adalah peluang untuk satu paling sedikit diantaranya laki-laki. Berarti kita tulis peluang satu laki-laki, satu LK ya, sama dengan peluang laki-laki dari kelas pertama dan perempuan dari kelas kedua. Ditambah peluang laki-laki dari kelas kedua dan peluang dari perempuan kelas pertama. Atau juga peluang kalau keduanya adalah laki-laki. Nah, ini bentuk rumusnya yang mau kita cari. Sehingga kita masukinlah angka yang sesuai dari soalnya. Kalau laki-laki pertama 11, berarti ini 11/30. Maka perempuan dari kelas kedua, ini kan 25 laki-laki ya, berarti sisanya 5 orang. Karena kan jumlahnya 30. Nah, sekarang untuk laki-laki dari kelas 2. Laki-laki kelas 2 kan 25, berarti ini 25/30. Dikali perempuan dari kelas pertama, sisanya kan 19 ya. Berarti 19/30. Dan laki-laki untuk kedua kelas berarti 11/36. Ini dari soal yang ininya. Maka dari situ langsung kita operasi hitung. Ini 55/900. Nah, 25 kali 19, 475/900. Nah, ini kalikan 25 pembilang dan penyebutnya ya, supaya sama dengan 900 penyebutnya. Maka ini hasilnya 275. Kalau nanti ini kalian jumlahkan, ya, kalau dijumlahkan nanti hasil akhirnya adalah, udah disederhanakan juga ya, sudah disederhanakan, yaitu 161/180. Nah, itulah paling sedikitnya satu laki-laki. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Nah, gitu caranya ya. Oke, gampang ya. Jadi kalian cari dulu kalau laki-laki seperti apa, kalau perempuannya seperti apa di sini. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Di situ dikatakan 24 students had an average score of
6.4 in the natural sciences test. Nah, dari situ kita sudah dapat satu informasi ya, bahwa ada nilai rata-rata dari 24 orang siswa. Berarti N1 sama dengan 24, nilai rata-ratanya X1 sama dengan 6,4. Kemudian apa? Jika 3 orang dari mereka meninggalkan grup, maka rata-ratanya menjadi 6,3. Berarti N2 sama dengan minus 3, artinya hilang 3 orang. Maka rata-ratanya sekarang ini gabungan ya, yang 24 dikurang 3 itu menjadi 6,3. Pertanyaannya, berapa rata-rata the average test scores of 3 people leaving the group. Nah, berarti berapa rata-rata 3 orang itu dimisalkan X2. Nah, berarti untuk soal ini tentang statistika yaitu rata-rata gabungan. Maka rumusnya X gap sama dengan X1 kali N1 tambah X2 kali N2 dibagi N1 plus N2. Nah, kita masukinlah data yang sesuai dari soalnya. Berarti X gabungannya 6,3 sama dengan X1-nya adalah 6,4 dikali 24 plus X2-nya yang ditanya. N2-nya adalah minus 3. Nah, dibagi N1-nya 24, sedangkan N2-nya minus 3. Nah, nanti dari sini langsung kita operasi hitung. Ini kan 21 ya, pindah ke kiri kali silang. Berarti 6,3 kali 21. Ini 6,4 kali 24 tambah X2 dikali minus 3. Nah, kalau nanti ini kita hitung, ini hasilnya adalah 132,3. Sedangkan yang sebelah kanannya adalah 153,6. Dikurang 3X2. Ini pindahkan ke kiri, berarti jadinya 3X2 sama dengan ini ke kanan menjadi 21,3. Maka kalau ini kita bagi, hasilnya menjadi 7,1. Artinya rata-rata 3 orang yang meninggalkan grup tersebut adalah 7,1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Tidak ada jawaban yang tepat. Ini juga agak ambigu ya, soalnya bahasa Inggris, pilihan jawabannya bahasa Indonesia. Tidak konsisten. Nah, oke, maka jawaban yang tepat adalah yang E ya. Ini 8,1, hati-hati. Ini 7,5, hati-hati. Nah, begitu kira-kira untuk soal ini ya. Jadi kita menggunakan konsep statistik di sininya. Rata-rata gabungan. Oke, itulah dulu untuk sesi pertama ini. Untuk soal sisanya kita akan bahas di video berikutnya.